Dilanjutkan dengan Mars Salimah. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah, kami pendukung citamu, Salimah, kami bangga kepadamu. Salimah, jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti dengan hikmat. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan kita, agenda kita pada pagi hari ini, bersama-sama terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan tilawah oleh Ibu Maisyarah SSI dengan Quran Surah Luqman ayat 13-15. Diharapkan kita semuanya menyimak. Kepada Ibu Maisyarah kami persilahkan. Syukran, terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu warahmatullahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku,
Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah kepada Ibu Maisyarah yang sudah melantunkan Quran Surah Al-Luqman ayat 13-15. Semoga kita semua diberikan anak-anak yang bisa menjadi qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Baik, agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menundukkan hati seraya mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yeti Elvida SPDI. Kepada Ibu Yeti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita sejenak menghadapkan tangan untuk berdoa agar acara kita hari ini berkah, lancar, dan diridhoi Allah, serta izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, dan yu'afu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat dan nikmat-Mu sehingga sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Ya Allah, jadikanlah agenda ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk mempelajari ilmu-Mu. Berilah kelancaran, bimbingan, pengajaran, petunjuk, dan ridho-Mu, agar majelis ini memperoleh keberkahan. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, dan pendahulu kami. Ya Allah yang Maha Penolong, selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum mukminin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat. Ringankanlah rasa sakit dan penderitaan mereka, teguhkanlah iman mereka, dan turunkanlah ketentraman dan kedamaian di hati mereka. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas doa yang sudah dipimpin. Sesi selanjutnya adalah mendengarkan kata sambutan dari Ketua PD Salimah Melawi sekaligus launching program BKS
Kepada Ibu Zia Fatul Hedawiyah, SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang terhormat dan kami muliakan narasumber hebat kita pada hari ini, Ibu Hajah Fitri Sukmawati, Magister Psikolog, yang telah berkenan hadir untuk membagikan ilmu yang sangat berharga pada kita semua. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang Kabupaten Melawi yang saya banggakan. Yang kami hormati Ketua Organisasi Wanita se-Kabupaten Melawi beserta seluruh jajarannya, para tokoh perempuan, dan mitra perjuangan yang selalu menginspirasi. Serta yang teristimewa, yang kami sayangi dan banggakan, para peserta, ibu-ibu hebat, anggota komunitas orang tua bijak, yang sudah meluangkan waktunya dalam ruangan virtual ini dengan niat yang mulia, menjadi madrasah terbaik bagi anak-anaknya. Di sini saya akan menyapa juga ada Ketua PD Salimah Sintang. Halo Kakak. Halo juga. Terima kasih Kak sudah berkenan hadir. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, off cam. Iya, nggak apa-apa Kak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam agenda yang insya Allah penuh berkah ini. Selawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia di akhir zaman. Saya atas nama Ketua PD Salimah Melawi mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga kehadiran ibu-ibu sekalian. Kehadiran kita di sini adalah bukti nyata bahwa kita tidak menyerah pada tantangan zaman, melainkan ingin terus belajar menjadi orang tua yang bijaksana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat krusial, yaitu seni membangun kedekatan dengan anak di era digital. Kita semua menyadari era digital bak pisau bermata dua. Di satu sisi mempermudah kehidupan, namun di sisi lain, jika kita lengah, layar digital bisa merenggut kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Menghadapi anak-anak generasi Alpha dan Gen Z tidak bisa lagi dengan cara-cara lama. Dibutuhkan ilmu, kesabaran, dan sebuah seni tersendiri agar kita tetap menjadi tempat pulang yang hangat dan nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, hari ini kita sangat beruntung karena akan menimba ilmu langsung dari pakarnya, Ibu Hajah Fitri Sukmawati, Magister Psikologi. Halo Ibu, selamat datang di ruang virtual Kabupaten Melawi. Terima kasih Ibu Zeh. Nanti kita kenal lebih lanjut ya dengan beliau. Nah, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menyerap strategi terbaik dalam menghadapi dan mengendampingi buah hati kita. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, Salimah, yaitu Persaudaraan Muslimah, sebagai organisasi perempuan yang peduli pada kokohnya institusi keluarga, senantiasa berkomitmen untuk hadir membawa solusi di tengah masyarakat. Melalui momentum yang baik ini, izinkan kami memperkenalkan program-program unggulan PD Salimah Melawi yang dirancang khusus untuk menguatkan peran perempuan, keluarga, dan anak-anak kita. Nah, yang paling sering, mungkin di sini juga ada donatur kita,
Ya, sering kita dengar program pembinaan anak yatim dan duafa. Nah, ini salah satu juga program unggulan PD Salimah Melawi. Dengan program ini terciptalah kepedulian sosial kita untuk memastikan anak-anak yatim dan duafa di Melawi mendapatkan pembinaan karakter dan dukungan agar dukungan tetap tumbuh dan optimis. Kemudian ada Baitul Quran Salimah. Nah, izinkan saya share screen sebentar ya. Baik, nah di sini kita membuka peluang bagi ibu-ibu, anak-anak remaja, mahasiswa untuk mengikuti Baitul Quran Salimah. Di sini kita memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsin Al-Quran, insya Allah dengan para pengajar yang sudah eh, mumpuni. Ibu-ibu bisa melihat jadwalnya yang berkeinginan nanti di sini yang sudah full itu, yang sudah full kelas di hari Jumat, ini para pengajarnya, ada Ustazah Sasa Delvika, Ustazah Zaifatul Hidawiyah, Ustazah Hamdia, Ustazah Desi Maharani. Di sini sudah full kelas untuk Jumatnya. Nah, ibu-ibu bisa mengikuti kelas tahsin ini bagi yang berminat, baik anak-anaknya, anak remajanya, ya, boleh mengikuti Baitul Quran Salimah. Apa saja yang didapatkan nanti? Bisa menambah relasi, memperbaiki bacaan Al-Quran, serta nanti dapat sertifikat BQS. Yang masih ada open class ini di Sabtu pada asar. Ada Ustazah Ina Idola, ada Ustazah Maisyarah, ada Ustazah Yeti Elfida. Kemudian ada di Rabu pada asar Ustazah Nida Haryanti. Boleh mohon bantuan ibu-ibu sekalian untuk meng-share informasi ini kepada anak-anaknya, kepada tetangga-tetangganya yang ingin memperbaiki bacaan Qur'annya. Silahkan menghubungi saya boleh, ya menghubungi ustazah-ustazah yang ada di gambar ini juga boleh. Wadah BKS ini adalah wadah interaksi kita dengan Al-Quran, mulai dari pemberantasan buta aksara Al-Quran hingga tahsin dan tahfiz untuk membangun keluarga yang Qurani, insya Allah. Program selanjutnya ada Sister Sekolah Ibu Salimah Terpadu. Ini ruang belajar non formal bagi para ibu untuk meningkatkan kapasitas diri, mulai dari ilmu parenting, kesehatan, hingga manajemen rumah tangga. Kemudian ada juga Serasi Sekolah Pranikah Salimah, program edukasi dan pembekalan bagi generasi muda atau calon pengantin agar mereka tetap membangun fondasi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Kemudian kita juga ada program Salsa, Sekolah Lansia Salimah. Dan ini sudah pernah berjalan. Mohon dukungannya ibu-ibu sekalian. Kita sama-sama berkolaborasi, menggerakkan program-program bagian ini demi kemajuan perempuan dan anak-anak di Kabupaten Melawi. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Akhir kata, selamat mengikuti seminar komunitas orang tua bijak. Semoga setelah dari acara ini, kita tidak hanya membawa catatan di kelas, tetapi membawa perubahan nyata berupa pelukan yang lebih hangat dan komunikasi yang lebih rekat dengan anak-anak kita di rumah. Pantun boleh ya? Membeli kain rajutan di pasar pagi. Cantik, Kain ditenun, elok warnanya. cantik. Mari jadi orang tua bijak di era digital ini, bimbing anak dengan cinta dan agama. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Zaifatul Hidawiyah atas kata sambutan dan launching program BKS.
Semoga program ini lancar dan ibu-ibu segera mendaftar ya. Sesi selanjutnya, sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi webinar parenting. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Fitri Sukmawati, Magister Psikologi Psikolog, seorang praktisi pendidikan dan psikolog. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk membaca profil singkat beliau. Ya. Beliau seorang psikolog klinis dan pendidikan, memiliki pengalaman yang luas, baik di dunia akademisi maupun praktik. Nah, beliau mengerai gelar doktor psikologi melalui beasiswa Kementerian Agama dan telah mengabdi di Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak sejak tahun 2003. Dengan keahlian dalam asesmen psikologi, penelitian, analisis data, serta pelatihan dan training, beliau juga mendirikan layanan psikologi terapan Gandur. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua HIPSI wilayah Kalimantan Barat selama 2 periode, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2019 dan 2019 sampai tahun 2023. Dan saat ini beliau menjadi pengurus pusat Himpunan Psikologi, maksudnya ini ya, periode 2022 hingga periode 2025. Sebagai penulis, beliau juga sudah menerbitkan berbagai buku yang berfokus pada isu-isu psikologi, yaitu buku Bullying, Perilaku dan Penanganannya Melalui Bilioterapi. Wah, ini juga saya baru dengar nih. Dan buku Ajar Psikologi Pendidikan, yang mencerminkan komitmen beliau terhadap kemajuan pendidikan dan kesehatan mental. Selain itu, pengalaman kerja, beliau adalah seorang wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama FUAD-IAIN Pontianak tahun 2019 hingga 2021. Kemudian Ketua Program Studi Psikologi Islam FUAD Pontianak tahun 2018 hingga tahun 2019. Kemudian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FUAD IAIN Pontianak pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Organisasi profesi dan ilmiah, beliau berperan sebagai pengurus pusat HIPSI pada tahun 2022 hingga 2026. Kemudian Ketua HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Ketua HIMSI lagi, Masya Allah Ibu. Wow. Himpunan Psikologi Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2019. Owner layanan Psikologi Terapan Gandur 2005 hingga sekarang. Kemudian izin saya membacakan untuk penghargaan dan piagam. Pada tahun 2024 beliau mendapatkan Satya Lencana 20 tahun. 2024 lagi beliau mendapatkan piagam penghargaan penulis buku di penerbit Sonpedia Publishing Indonesia dengan judul Buku Ajar Psikologi Pendidikan. Pada tahun 2021 beliau mendapatkan penghargaan karya terbaik BNPT FKPT Kalbar. 2021 lagi, Reviewer Journal Psychological Research Juli. Masya Allah ya. 2021 lagi, pada tahun 2021 lagi, Review Psikosopia. Ya. Kemudian masih di tahun yang sama, Juri Lomba Cerita Anak RRI. Di tahun yang sama juga, Juri Duta Bahasa 5-15 Agustus. Di tahun yang sama 2021 program Ruang Psikologi. Kemudian masih di tahun yang sama Reviewer Journal Psychological Research Januari tahun 2021 lagi, yaitu Reviewer Al-Hikmah 2020 program Ruang Psikologi dan Psikologi Konsultan Online Pandemi COVID Prodi PI. Ibu, saya izin tidak membacakan profil di karya ilmiah dan konversi seminar. Ini Masya Allah sangat banyak. Ya, nanti kita share
Luar biasa beliau ya. Jadi benar-benar jangan disia-siakan untuk sesi materi ya Bunda-Bunda ya. Ini saya pun sudah tidak sabar lagi untuk menyimak materi dari beliau. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ibu Fitri Sukmawati untuk menyampaikan materi dengan tema Dekap sebelum gadget menyekat, seni membangun kedekatan dengan anak di era digital. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share dulu ya, sambil nanti saya. Sudah masuk ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam sehingga tetap masih dalam perlindungannya, dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir hayat kita dan mungkin pada masyarakat kita mendapatkan syafaat beliau. Yang saya hormati Ketua PD Salimah Malawi, Ibu Zaifatul Hediyawati, kemudian para pengurus PD Salimah Malawi dan juga PC ya, PC Salimah Malawi, serta para perempuan di organisasi perempuan di Malawi, dan ibu-ibu atau bunda-bunda yang hadir pada hari ini sebagai peserta yang saya banggakan, gitu ya. Hari ini saya berbagi aja karena memang mendidik anak itu PR besar gitu ya. Artinya saya pun walaupun cuma punya ilmu sedikit saja tentang psikologi, tapi tetap harus belajar dari siapapun gitu ya, karena kita mendidiknya dengan zaman yang berbeda. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, artinya ketika sekarang zamannya ini anak-anak adalah digital gitu ya, teman akrabnya adalah digital gitu ya, pelukannya adalah digital, tangannya selalu perlu digital gitu ya, ada HP smartphone-nya, yang itu menjadikan bagaimana kita bisa bersaing gitu ya, bagaimana kita bisa mendekap anak kita menjadi tadi digital memang bagian dari kehidupannya sekarang, tapi bukan berarti digital lah segalanya gitu. Nah, ini kita harus punya seninya karena sama pola asuh pun pasti seni gitu ya. Parenting is art. Jadi sama juga bagaimana kita bangun seni dalam mendekatkan diri kepada anak. Oke. Ini tadi mungkin dari jelas saya ya, tapi saya punya anak, saya nggak punya anak perempuan. Nanti insya Allah punya menantu perempuan. Jadi hanya 2 anak laki-laki dan saya sendiri perempuan di rumah. Oke, tadi juga ada dibacakan. Kita langsung ke materi. Nah, bicara gadget, pasti hari-hari anak-anak kita pasti ada gadget. Apalagi kemarin gitu ya, kita sempat lost learning karena adanya COVID pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang gitu ya, tidak ada alasan lagi anak itu menggunakan gadget, handphone dan sebagainya. Apalagi di sekolah. Sekolah juga semua sekarang tidak lagi semua, ada beberapa saja sekolah yang masih menggunakan. Tapi ke SD dia mereka tidak menggunakan lagi. Nah, artinya sekarang bagaimana gadget itu sudah bisa dibatasi, sudah bisa dikondisikan karena itu kan menjadi hal yang penting dalam suatu kegiatan aktivitas belajar. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana anak itu bisa berinteraksi gitu ya. Kalau kita lihat anak kan biasanya generasi sekarang ini kan cepat dapat informasi itu dari digital gitu ya. Kalau dulu zamannya kita cuma punya kotak besar gitu ya dengan tabung besar TV ya satu, dan itu nggak sangat terbatas gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan kecil saja digenggam tangan itu dia bisa dapetin seluruh dunia, bisa dapetin informasi seluruh dunia, baik yang baik tidak baik itu semua bisa dikonsumsinya. Nah, artinya itu menjadi salah satu hal dan salah satu hal yang menjadi penting untuk kita pahami generasi sekarang. Nah, interaksi keluarga juga sering terganggu karena screen time yang sering dikatakan anak-anak.
bukan pegangannya orang tuanya, karena mungkin juga orang tuanya screen time-nya sering gitu ya. Orang tuanya juga scroll. Jadi bagaimana ini yang menjadikan kita punya bijak dalam memegang smartphone kita. Nah, ini tantangan besar nih bagi pengasuh sekarang. Tapi saya kemarin senang lihat ada apa orang gitu ya, dia punya anak tuh anaknya minta peluk terus sama ibunya gitu ya, makanya 5 tahun nggak peluk, kata gendong, kata. Jadi dia sangat senang dengan kedekatan orang tuanya. Jadi dia karena memang tidak terbiasa dengan handphone. Jadi itu juga tergantung bagaimana sebenarnya kita selama ini memperlakukan anak kita sehingga tadi kedekatan itu bisa kita jalin karena memang cara kita melakukan pendekatan. Oke, kemudian nah data dan realita yang ada. Sekarang screen time ini sangat meningkat. Gitu ya. Jadi anak-anak mungkin bukan banyak megang buku atau apa, ataupun buku tadi digantikan dengan layar screen time karena tadi dia mungkin bacanya PDF-nya di situ. Mungkin anak-anak SMA, kuliah itu udah nggak lagi menggunakan gitu. Tapi kalau mungkin anak yang TK, SD gitu kan dia masih tetap menggunakan atau SMP dia masih menggunakan buku-buku untuk dalam aktivitas belajar maupun misalnya dia membaca bukunya dari buku yang kita belikan. Nah, ini menjadi penting juga bahwa anak-anak mungkin tidak lagi kita banyak temukan, walaupun masih ada bermain lah, congklak gitu ya, bermain guli, main apapun, main di luar gitu tuh, walaupun masih ada tapi tidak sejaman apa kita dulu gitu, masif gitu ya, sekarang tidak. Nah, media sosial inilah yang mempengaruhi pada emosi anak. Kenapa banyak anak-anak yang menjadi kasus gitu ya? Karena yang diambilnya adalah dari tontonan dari media sosial yang dipegangnya selama ini gitu ya. Kemudian akhirnya banyak keluarga yang tinggal satu rumah tapi tidak punya kedekatan. Ada di rumah semua, tapi satu di kamarnya. Apalagi kalau sudah yang besar gitu ya. Mungkin anak yang SD pun udah malas untuk kita berinteraksi. Anaknya sudah malas karena dia lebih asik dengan handphonenya. Jadi dia kecil sendiri di kamar, apalagi yang sudah dewasa. Dan kita lihat sekarang itu rata-rata gitu kan, ibu-ibu itu kebanyakan yang saya lihat untuk memberikan makan anaknya biar diem, biar anteng, apa yang dilakukan? Yang dilihat handphone, screen time. Padahal sebenarnya kalau kita mau ya udah digendong, dipeluk gitu ya, sambil suapin, sambil diajak cerita, oh ini makanya ini Nana ada telurnya, ada apanya. Nah itu sebenarnya bentuk komunikasi. Tapi sekarang enggak kan? Biar dia anteng sambil lihat handphone, sambil dia pegang-pegang, mulutnya masukin makanan, makanan, makanan. Nah itu sebenarnya realita yang dimana screen time itu terus meningkat. Dan itu siapa yang berikan? Kita, orang-orang dewasa gitu kan. Kalau dulu memang kita nggak punya handphone, nggak ada apa, sehingga benar-benar makan itu ya udah dikejar-kejar anaknya. Padahal sekarang apakah nggak bisa? Bisa, sangat bisa. Cuma kita merasa dengan handphone dia lebih tenang Bu, dengan handphone dia lebih anteng. Nah artinya screen time itu kita lah yang membuatnya sehingga itu menjadi salah satu media untuk kita memudahkan dalam melakukan pendekatan pada anak. Padahal itu sebenarnya bukan selalu gitu ya, bisa banyak yang bisa kita lakukan gitu. Nah ini kemudian kedekatan adalah fondasi utama dan pengasuhan. Karena gini, kadang ada anak yang kedekatannya itu dia mau karena physical touch. Jadi kedekatannya karena dia disentuh, gitu ya. Ada anak yang kita disukanya dipeluk aja, maunya dibelai, disayang. Tapi ada anak yang nggak suka disentuh. Mungkin dia verbal, tapi maunya dipanggil sayang, nak sini atau apa kayak gitu kan. Nah, kedekatan emosional ini juga akan membantu anak. Pertama apa? Dia punya rasa aman dan dicintai. Karena apa tadi ada interaksi. Coba kalau dia kemana, anaknya kemana, ibunya kemana, ayahnya kemana, akhirnya nggak terbentuk tuh kedekatan emosional. Kemudian ketika anak sudah dekat, maka ada rasa aman. Kemudian percaya sama orang tuanya, lebih mau bercerita. Nah, bayangkan bunda-bunda yang solehah, ketika anak itu percaya sama orang luar, gitu ya, dia lebih senang curhat sama AI. Yang sekarang ada ya di gadget itu, di handphone kita ada Meta. Kalau orang Ada, Bu, tuanya, ada. ya ketika orang tuanya dengar aja langsung ngomel, udah marah. Dia lebih dengar Meta, dia curhatnya dengan Meta. Apalagi misalnya kita punya anak yang tipenya introvert. Nah, dia akan lebih nyaman itu dengan media sosial apa dengan handphone. Wah, saya cerita, atau saya sedih, saya ini atau dengan GPT dan sebagainya. Padahal itu tidak punya rasa. Semua gadget-gadget itu atau AI itu kan nggak punya rasa, nggak punya feel gitu kan.
sehingga dia nggak akan bisa dapetin itu ketika dia curhat gitu. Nah, artinya ketika anak kita sudah dekat, nyaman, terbuka, maka dia pasti akan cerita. Dan ini nanti akan melatih namanya regulasi emosi. Bagaimana anak itu kontrol emosinya bisa terjaga. Karena yang dihadapinya dia curhatnya sama orang tua, karena orang tua penuh dekapan tadi ya. Mungkin juga pengen belayan. Anak laki-laki mungkin dipeluk belakangnya, atau anak perempuan sambil dipeluk. Laki-laki juga bisa kita peluk gitu ya. Jadi artinya hal-hal seperti itu menjadi fondasi awal untuk membangun kedekatan dan pastinya terhindar dari perilaku berisiko. Jadi karena tadi kedekatan itu anak menjadi lebih percaya dan lebih nyaman dengan kita. Nah, kemudian bagaimana hambatannya, tantangannya gitu ya. Sekarang itu gampang nggak buat kedekatannya? Banyak orang ngeluh, saya nggak deket sama anak saya, gimana udah lama. Kenapa? Orang tua sibuk bekerja. Udah letih, udah lelah, akhirnya megang anaknya aja nggak mau. Yang disuruh ada siapa? Pengasuh. Padahal ketika pulang, walaupun kita bekerja, itu hak anak kita untuk bisa bermain bersama kita. Jadi sesibuk apapun kita, atau sebanyaknya dulis yang mau kita lakukan gitu ya, bangun tidur, masak, dan sebagainya, tetap harus ada bisa interaksi dalam anak. Dalam psikologi itu ada hasil-hasil penelitian. Sebenarnya 3 jam saja kita bisa berinteraksi sama anak, itu sudah cukup. Nah, 3 jam itu kapan? Silakan, misalnya bangun tidur, kita nggak usah namanya ada handphone, sambil masak, sambil cerita, dia nungguin di mana gitu kan, sambil dia belum pergi sekolah, atau misalnya pulang kerja jam 4 gitu kan, sampai waktu-waktu yang prime time yang bagus itu maghrib, habis sampai maghrib bisa berkumpul bersama makan, sampailah waktu tidur. Nah, itu sebenarnya hal yang sangat bisa. Tapi ketika ibu ayahnya pulang kerja udah merasa lelah, dia nggak perlu lagi sama anaknya, mau istirahat, atau malah ayahnya sibuk main handphone gitu ya. Nah, itu yang menjadi kelekatannya tidak ada. Kemudian anak terlalu fokus pada gadget. Nggak dibatasi. Anak main kapan aja. Tidur pun sampai dianya sampai ketertiduran baru main handphone. Nah, ini penting. Akhirnya dia nggak dekat sama kita. Tapi coba kalau misalnya pulang sekolah, dia boleh main sebentar, nanti dia diambil lagi. Jam tidur handphonenya udah nggak ada, apalagi kalau masih kecil ya. Kalau mungkin udah kuliah udah agak susah gitu ya, karena memang dia udah dewasa, dia sudah lebih kita hanya berikan kepercayaan gitu ya. Nah, tapi kalau yang masih kecil-kecil gitu ya, kita harus ambil itu, harus disiplin. Jadi tidak terus sama bermain gadgetnya. Kemudian komunikasi menjadi singkat dan formal karena tadi sibuk sendiri. Quality time-nya juga menurun karena semua pada sibuk dengan handphonenya gitu. Apalagi misalnya sekarang makan di ruang makan sambil ada megang handphone. Padahal kan tidak. Coba deh kalau bunda-bunda solehah melihat, kalau kita lihat ke orang luar, kalau kita makan di luar gitu ya, itu anak-anak pasti megang handphone. Karena biar tenang, biar angkat. Padahal sebenarnya ya udah ajak ngobrol atau dinikmati makanannya, syukuri apa yang sudah dapat gitu. Nah, itu sekarang rata-rata susah sekali. Pasti anak-anak itu di meja makan, kalau kita lihat di luar-luar itu pasti anaknya megang handphone gitu. Karena tadi kita nggak punya kesepakatan bahwa di meja makan silakan handphone masuk semua. Apalagi sebenarnya di rumah sangat bisa itu. Nah, kualitas-kualitas itulah sebenarnya yang menjadikan interaksi sosialnya sekedarnya saja, tidak benar fokus. Sehingga orang tuanya juga akhirnya sibuk dengan layar handphone yang ada. Nah, kemudian kapan akhirnya menjadi menurun gitu ya. Anak lebih nyaman dengan gadget dibanding dengan keluarga. Sampai pergi makan pun masih tadi main gadget, penting udah makan, dihadir, padahal kan kebersamaannya. Kemudian anak akhirnya malas bercerita. Karena tadi ada AI, ada temannya di gadget, ada temannya di dunia maya. Main game, wah temannya banyak, dia bisa curhat gitu kan. Karena dicurhat sama orang tua belum tentu didengerin gitu kan, karena ibunya sibuk, ayahnya kemana. Nah, itu menjadi kualitas juga menurun. Kemudian percakapan hanya soal tugas, aturan, kamu gini nak, kamu kerjain ini nak, tapi tidak dengarkan curhatnya. Kemudian anak mudah marah nih, ini paling penting nih. Dampak dari gadget ini anak gampang marah, apalagi kalau dia dibatasi. Nah, orang tua merasa kehilangan koneksi dengan anak. Ini tadi anaknya sudah sering lebih punya dunia mayanya, lebih mengasihkan gitu. Sehingga menurunlah kualitas bersama. Nah, apa yang kita harus lakukan untuk kehadiran? Nah, pertama, mendengarkan tanpa menghakimi. Membuat anak biar dekat. Apapun yang terjadi kita mulai. Apalagi kalau dia sudah sekolah, pasti pulang. Apalagi kalau anak kita tuh tipenya ekstrovert. Mau dia laki-laki atau perempuan, pulang rumah, bunda-bunda, atau mami, atau ibu, tadi saya begini-begini, gitu. Bu guru begini, ada teman saya mukulin. Nah, mendengarkan tanpa menghakimi itu agak susah.
Itulah sebenarnya bagaimana kita menjadi pendengar aktif. Dengarkan dulu apa curhat anak. Kalau anak yang tadi ekstrovert itu gampang, nggak perlu kita gali-gali. Coba, tapi kalau anak kita introvert, tadi ngapain nak? Habis ngapain? Belajar apa tadi? Ngapain aja? Ada teman seperti apa? Makanya apa? Nah, itu sebenarnya bentuk kita mau menjalin kedekatan. Kemudian menatap saat bicara. Mungkin kita ini kan kadang multitasking ya. Anak cerita, kita sambil masak, sambil ngapain. Orang tuh merasa tidak apa? Tidak dihargai. Apalagi anak-anak gitu. Nah, kalau anak-anak yang kecil TK gitu kan tuh akan lebih senang ketika sebelah kita, duduk kita peluk. Nah, itu sebenarnya kedekatan yang bisa kita bangun. Ada sentuhan, menatap dan bicara. Kemudian memberi hatikan penuh. Nah, kalau yang sekarang yang terjadi kan, udah kau cerita aja situ nak, mama dengarkan. Tapi apapun yang dikerjakan, ya nggak bisa perhatian penuh kan? Yang ditangkap nanti akhirnya salah, langsung marahkan. Itulah kamu tuh udah mau dengar. Nah, mulai sehingga anak akhirnya lebih nyaman curhatnya dengan media sosial. Kemudian harus menyediakan waktu khusus bersama anak kita. Nah, ini juga penting. Gitu. Itu menjadi kehadiran membentuk bagaimana anak itu akan menjadi dekat. Nah, ini yang paling penting juga untuk mendekatkan diri dengan anak itu pertama mendengarkan dengan hati. Ini tadi saya bilang active listening. Bagaimana kita mendengar secara aktif, fokus pada anak saat berbicara. Jadi kalau memang dia mau curhat, dia mau apa, singkarkan dulu semua. Berhenti dulu bekerja. Tapi kalau seandainya pekerjaan itu penting, kita bilang anak, bentar ya nak ya, bunda selesaikan dulu pekerjaan ini, kemudian kita ngobrol. Nanti silahkan mau curhat, silahkan mau apa. Tapi kalau juga, kalau misalnya dia nggak bisa nahan, ya sudah fokus dulu, tinggalkan dulu semua. Karena sebenarnya seorang orang tua itu yang sukses terhadap anaknya bukan orang tuanya yang pintar, cerdas dan sebagainya dengan gelar banyak, tapi ketika dia bisa hadir ketika anaknya membutuhkan. Itulah sebenarnya orang tua yang sukses gitu. Jadi ketika momen-momen anak gitu ya, anak pengen apa, anak bagaimana, itu sebenarnya di situ gitu. Nah, kemudian tidak langsung menyalahkan. Mengulang inti cerita anak. Oh, adik sedih ya, tadi temennya ngambil makanan. Gimana rasanya sedih nak? Itulah mau nangis mulai enggak? Biasa kan dia nangis, itu kan pelong gitu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu kalau sudah kita lakukan, maka trauma-trauma, fase-fase inner child-nya, fase yang tidak menyenangkan itu akan bisa terlewati gitu. Akan bisa selesai sehingga besoknya anak kita menjadi bahagia. Akhirnya dia akan nyaman dengan orang tuanya. Kemudian memvalidasi perasaan anak. Ini yang paling penting. Kita aja perlu validasi ya, mak-mak perlu validasi oleh suaminya. Kadang kan mau perlu dipahami juga gitu, apalagi anak-anak gitu kan. Sehingga ini perlu kita latih untuk bisa membuat tadi kedekatan sama anak. Nah, kemudian apa yang mau kita lakukan? Kuantitasnya. Mendekatkan itu tidak gampang, apalagi yang sudah jauh. Tapi kalau sudah dekat dari kecil, mau kita jaga lagi, jangan sampai dia tetap, karena memang kita pahami bunda-bunda, anak-anak itu ada namanya nanti masanya peer group. Dia lebih nyaman dengan teman sebayanya. Dia udah mulai jauh dari kita. Makanya saya bilang kadang sama teman-teman yang masih punya anak kecil-kecil gitu ya, pernah saya ditanya, ibu fase apa nih yang buat ibu senang? Saya bilang setiap fase anak saya merasa menyenangkan, saya bilang, karena saya menikmati itu gitu. Karena mungkin saya juga dibantu dan suami juga care gitu. Sehingga tadi kualitas menjaga itu lebih tidak stres gitu ya. Nah, sehingga menjadi lebih nyaman. Nah, yang pertama yang kita lakukan makan bersama tanpa gadget. Nah, itu tadi. Makan sama-sama, ya nah, handphonenya simpan semua. Orang tuh juga gitu. Fokus itu sebenarnya kalau kita lakukan namanya terapi mindfulness. Kita menikmati apa yang kita makan, berdoa bersama, makan sama-sama, gitu ya sambil ngobrol, tapi bukan ngobrol yang ya sekedar curhat itu enak ya nak. Itu hari ini kita makan ini, bunda masak ini enak loh, bumbunya cinta loh hari ini nih, wah bukan bumbunya apa penyedap rasa gitu ya. Senang bunda senang banget, apalagi kamu suka ini nak. Nah itu sebenarnya hal yang sangat sepele, tapi ketika itu dilakukan itu bisa menjadi memori yang menyenangkan bagi anak kita. Makan bersama tanpa gadget, akhirnya dia bisa fokus. Oh, dia makannya ayam hari ini, sayurnya warna hijau ya, bukan wortel yang warna oranye. Apalagi anak-anak yang lagi sedang mengenal konsep warna. Nah, itu sebenarnya banyak sekali kehidupan sehari-hari tanpa dia harus belajar fokus, tapi dia bisa sambil menikmati itu kita menceritakan, mengingatkan atau membelajarkan konsep warna, konsep berhitung. Kita ada berapa orang di sini? Semua pakai piring, ada 4 ya nak ya. Gelasnya coba ambil, ada 3 kan?
misalnya satunya pakai botol misalnya gitu. Nah itu sebenarnya konsep-konsep yang kita ajarkan di sehari-hari gitu. Ngobrol sebelum tidur nih, dulu bagus banget itu dongeng sebelum tidur. Itu penting sekali untuk memberikan nilai-nilai kepada anak-anak. Apalagi misalnya ngobrol ini adalah tempat mereka katarsis. Capek sekolah, kesel seharian sama teman. Di waktu malam inilah tempatnya curhat, tempatnya bercerita. Sehingga dia pergi tidur itu dengan plong. Pergi tidur dengan tidak gedumbel, pergi tidur dengan senang. Semua sudah dicurhatkannya sama orang tuanya. Coba kalau anak kesel, dia diam, nggak cerita, sampai besok lagi, sampai dibawa tidur. Bisa jadi sampai mimpi. Anak-anak yang stres berat, anak-anak yang mengalami bisa masa depresi, itu bisa nightmare. Dia bisa namanya mimpi buruk. Sehingga tidurnya nggak di-split gitu ya. Karena tadi dia punya beban-beban yang ada di dadanya. Kayak kita aja kalau kita nggak Mama kan kalau nggak ngomong itu nggak ngomel nggak sah kayaknya gitu ya. Kalau masih ngomel itu berarti masih sehat. Tapi kalau sudah diem, sudah mulai apa? Itu udah gak sehat itu gitu. Jadi ngomel tapi ngomel yang seperlunya. Keluarkan bahasa ya bahasa-bahasa yang cocok menjadi bahasa yang positif dan jadi bahasa yang membuat anak kita menjadi doa yang mustajab gitu ya. Nah, kemudian jangan santai bersama. Ini misalnya setiap nggak mesti setiap minggu kalau kita misalnya punya event gitu kan. Kayak gini kita punya event mungkin nggak sempat sebulan sekali atau ada momen-momen liburan itu bisa jalan bersama. Memasak bersama misalnya ketika anak kita pengen makan apa yuk kamu keluarin nanti kamu goreng nanti kita lihatin. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya kalau yang misalnya sudah SD gitu ya. Itu menjadi sudah nyaman apalagi SMP sudah besar. Bermain sederhana di rumah. Nah, ini juga menjadi penting tadi. Tadi pagi karena saya sama suami saya lagi di luar di Jawa, saya lagi ke Jakarta, kami berdua aja. Seharian tadi pagi dari jam setengah 6 sampai jam 8-an itu saya sama anak saya nomor 2, karena nomor 1 kan tidak ada lagi di Korea. Bersihin rumah, ngusir air karena tadi pagi kan hujan lebat di Pontianak. Ada air yang bertamu di rumah ya sudah ya kita usir airnya, kita suruh keluar dia udah olahraganya ini aja enak ya. Jadi begitu. Jadi ada hal-hal yang bisa hal-hal sepele gitu, hal kecil ternyata itu akhirnya bisa buat kita nyaman, buat kita bersama. Gitu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi? Orang tua perlu mengenal aplikasi yang digunakan anak-anak. Ini hati-hati bunda-bunda soleha. Kita kadang nggak tahu anak kita itu menjadi orang yang hebat IT-nya gitu ya. Jangan sampai ada kasus-kasus yang terjadi nih lagi ada kasus ya di kampus di Pontianak ada anak gitu ya mahasiswa menggunakan IT mengganti pala dengan porno dan sebagainya. Nah itu aplikasi-aplikasi yang sudah sekarang banyak sekali yang bisa digunakan. Akhirnya tadi anak menjadi tidak terkontrol. Jadi pastikan ketika kalau saran saya sih artinya kalau memang bunda-bunda masih bisa menahan nanti tunggu umur 13 tahun lah dia baru punya handphone sendiri. Jadi tunggu di SMP, kalau bisa itu penting. Jangan khawatir, jangan merasa anak kita menjadi anak yang istilahnya ketinggalan zaman, nggak punya handphone gitu di kelas SD-nya. Jangan khawatir. Kalau anak mah pasti mintanya hadiahnya, hadiah ulang tahun dan sebagainya, pengennya handphone gitu kan. Tapi kan kendalinya di kita. Nah artinya kalaupun sekarang dia tetap pegang handphone, tapi bukan handphone sendiri. Karena kalau udah ngerasa memiliki, wah dia ngerasa nggak mau dikasih ke orang tua nih tapi kalau punya kita kan masih bisa kita ambil tapi kalau udah SMP udah 13 tahun ke atas itu mungkin kita akan kesulitan kalau dia nggak punya handphone apalagi bisanya tugas-tugas sekolah dari handphone tapi tetap kita pantau aplikasi apa saja dipunyainya kemudian memahami dunia digital anak kalau saya dulu ketika anak-anak masih SMP gitu ya atau SMA saya tahu nih dia main apa misalnya main Mobile Legends main apa dia kasih tahu main apa bang main apa dek gitu kan tapi saya juga nggak tahu mainnya cuma saya dengar dia main cuma dia tahu saya main apa karena dia main depan saya ada di rumah gitu kan cuma karena saya bilang tuh kok ngomongnya begitu tuh keluar semua kan dia bukan abang bukan adik atau dia ya oke lah saya bilang tapi itu tadi kontrolnya begitu kemudian menjadi pendamping bukan pengawas apa kamu lihat apa enggak gitu juga kali kita nggak jadi polisi tapi berikan kepercayaan kan sekarang kita juga bisa canggih ya bunda-bunda ya kalau anak-anak kita yang kalaupun terpaksa anak kita SD atau apa dia punya handphone sendiri gunakan aplikasi yang bisa kita melihat apa saja atau mengcounter
Kan sekarang bisa namanya filter ya, atau kita bisa melihat apa yang dilihatnya, atau kita bisa membatasi apa yang dia bisa akses. Itu kan sekarang sudah punya juga aplikasinya. Kemudian berdiskusi tentang penggunaan media sosial. Ini penting. Ketika anak-anak kita sudah bisa men-share sesuatu, baik di akun-akun sosialnya, pastikan jangan sampai dia men-share hal-hal yang tidak pantas atau hal-hal identitas yang menjadi tidak penting atau itu menjadikan cyber gitu ya untuk jadi bahaya untuk anak kita. Itu penting juga kita pastikan. Kemudian apa yang harus kita hindari? Menghakimi tanpa memahami. Jadi ketika dia salah, misalnya dia share apa nih, kita pahami dulu. Nah itu nggak bagus, nah itu gimana? Perlu kita ajak ngobrol. Kemudian jangan pernah membandingkan dia dengan abangnya atau kakaknya atau adiknya. Karena itu juga menyakitkan. Akhirnya dia mulai jaga jarak sama kita. Tapi kalau kita menghargai kelebihan masing-masing, keunikan masing-masing, nggak perlu membandingkan, itu akan menjadikan dia merasa, oh saya semua dihargai dengan cara kita masing-masing. Kemudian memberikan larangan tanpa penjelasan. Wah, nggak bisa nih anak-anak. Nggak boleh situ, nggak boleh itu. Wah, dia malah itu nggak boleh, itulah yang dilakukannya. Tapi kalau kita bilang, oke, mau naik tangga ya, pegangan di tani ya, dia pasti akan hati-hati. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya hanya berusaha gitu ya, mengubah dari bahasa negatif menjadi bahasa positif gitu. Mau naik sepeda nak, oke pegangan ya. Nah, atau apa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi bukan melarang, tapi bagaimana kita memberikan rambu-rambu untuk dia bisa melakukan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada aturan untuk digital yang sehat. Jadwal penggunaan gadget. Ini kalau masih SD, masih SMP bisa. Karena kan kita tahu ya, Ali bin Abi Thalib bilang 1 sampai 7 tahun anak itu raja. Raja itu artinya kita harus sayang, sesayang-sayangnya, kemudian harus patuh lah ya, dia melayani semua. Tapi tetap nilai-nilai disiplin, aturan itu tetap ada. Kemudian ketika udah 8 sampai 14 tahun, anak itu ada tawanan. Nah, ini biasanya nih, mulai SD ke SMP, anak-anak yang mulai bangkang, bandingkan kok abang boleh, kok ini udah bisa pakai handphone, kok saya nggak boleh, ini saya mau malam ngamuk, tantrumnya keluar. Nah, kalau ada ketegasan, kapan boleh memakai gadget, jam berapa harus matikan, itu penting. Dan kita perlu ada kesepakatan bersama suami istri. Jangan hanya bundanya melarang, ayahnya bolehkan. Nah, sakit kita nanti kita yang dilabeling, Umi tuh nggak bagus, oh ibunda tuh nggak baik. Nah, itu jangan. Jadi penggunaan gadget kapan saja disepakati dalam satu rumah itu. Kemudian zona bebas gadget tadi, misalnya mau tidur, mau makan, mau apa, handphonenya harus disingkirkan atau tidak bersama kita. Kemudian batasi screen time. Jam berapa dia tadi boleh melihat, jam berapa dia mulai bagus, dan sebagainya itu menjadi penting. Dan etika bermedia sosial. Kita ajarin, hati-hati nak buka ini nak, nanti kalau ada ini kita langsung. Karena kan algoritma sekarang tuh ngeri ya. Klik aja suka, wah dikirim terus tuh. Sebentar aja kita ngelihat, tahu cabai kok kita lewat-lewat dia nggak akan keluar lagi gitu ya. Tapi kalau sudah kita like aja atau apa lagi itu akan sering itu. Itulah algoritma gitu ya. Jadi bagaimana kita harus bisa paham tentang etika media sosial. Nah, kemudian yang kita harus juga jaga, misalnya dari gadget, jauhkan gadget, meja makan, waktu ibadah ya, sholat bersama mau ngaji. Kemudian sebelum tidur, tadi ngobrol, handphonenya dimatikan sudah. Nah, waktu bersama keluarga, misalnya jalan atau sekedar apa. Nah, itu penting. Jangan di jalan pun kita semua asik main handphone, padahal di jalan itulah kita saling ingat. Apalagi misalnya anak-anak itu lagi waktunya kita diajarkan bicara, baru mengenal huruf-huruf, itu penting tuh. Saya dulu ingat waktu sama motoran sama bapak saya gitu ya. Pasti suruh baca tuh misalnya baleho apa ya, itu huruf apa ya, itu warna apa ya. Nah, itu penting. Apalagi kalau kita lagi mengajarkan anak-anak kita. Jadi kalau yang misalnya masih kecil-kecil gitu ya, tapi kalau udah SMP, SMA itu di ngobrol. Karena kadang di perjalanan itu juga menjadi tempat curhat yang menyenangkan gitu ya, bisa diskusi atau sambil tertawa, cerita hal-hal yang menyenangkan, itu menjadi tempat yang penting juga. Nah, apa yang kita harus lakukan untuk membangun kedekatan itu? Tumbuhkan rasa percaya. Harus konsisten dalam ucapan dan tindakan. Jangan kita kasih dia janji tapi kita nggak tepati. Kadang dia kasih tadi misalnya boleh main gadget. Dulu anak saya pernah gini. Ketika dia punya waktu main gadget di Sabtu atau hari Ahad, kalau dia pintar, dalam arti gini, dia sholat, ada sholat duha, atau dia ngapain.
Nanti ada apa tuh? Boleh tambahan jamnya main setengah jam lagi, misalnya main gadget. Nah, itu ada hal kesepakatan. Kemudian jangan pernah mempermalukan anak gitu ya, tidak mempermalukan anak kalau apalagi di depan orang lain. Menjaga rahasia anak. Kemudian tidak langsung memarahi anak saat anak jujur gitu ya. Tidak langsung. Jadi misalnya dia melakukan kesalahan apa. Nah, itu dengarkan dulu baik-baik baru kita lihat kenapa dia melakukan itu. Nah, ini ada nilai-nilai keagamaan bahwa dalam melakukan dekatan sama anak tuh dalam Islam pun dijaga gitu ya. Apa yang dilakukan Allah juga dalam surah At-Tahrim gitu ya. Ku anfusakum alaikum naro. Jadi pelihara dirimu dan jagalah keluargamu. Dan dalam Islam sendiri pun Rasulullah sudah sangat menunjukkan kita bahwa sama anak itu harus sangat disayang. Rasulullah kan sangat penyayang sama anak-anak ya. Dicium gitu ya. Masa kita sendiri sama anak kita nggak sering meluk, dicium, dibelai gitu ya. Karena kedekatan itu dimulai dari kedekatan fisik. Ada sentuhan. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah sentuh anaknya gitu ya, nggak pernah ada interaksi, nah itu anak tuh akan garing. Dan hati-hati bunda-bunda, apalagi anak perempuan gitu ya. Anak laki-laki pun sama sebenarnya. Kalau anak perempuan dan laki-laki sudah terbiasa mendapatkan pelukan dari orang tuanya, disayang, jadi ketika dia di luar, ada yang menawarkan, dia nggak akan mau. Karena di rumah dia terbiasa dipeluk, disayang, udah biasa. Coba bayangkan, kalau anak tidak terbiasa dipeluk, disayang. Karena kita kan manusia ini perlu diperhatikan, disayang, dilindungin. Dia nggak pernah dapat itu. Ketika ada yang menawarkan hidup belang, nah itu yang terjadi. Cyberbullying atau misalnya kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu tadi karena kita lupa di rumah anak kita punya butuh afeksi, butuh kasih sayang yang perlu kita maksimalkan. Kemudian juga tadi ada hadis, tidak termasuk orang golongan kami apabila tidak menyayangi anak. Berarti anak kecil gitu ya. Berarti maka memang kita perlu sangat memberikan sentuhan-sentuhan fisik kepada anak-anak kita. Nah, ada ide yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat kedekatan. Pertama ada namanya family time mingguan. Nah, jadi misalnya tadi olahraga atau sekedar mau masak sama-sama atau mau kemana gitu kan. Kemudian journaling keluarga, menulis atau tadi bercurhat gitu kan. Bermain tanpa gadget, apalagi anak-anak kecil, waduh banyak mainan sekarang gitu. Jadi tanpa gadget pun banyak mau mainan apa untuk tangan atau misalnya motorik dan sebagainya ada. Membaca buku bersama, saling bercerita sebelum tidur, family graduate time gitu ya. Dan olahraga bersama. Ini juga penting sebenarnya membangun kedekatan. Nah, ini juga bagaimana keterbukaan anak. Nanti kalau anak sudah dekat, maka dia akan punya keterbukaan. Pertama, konsisten perkataan dan perbuatan. Jadi kalau kita sudah kasih ke aturan, ada hal yang mau dilakukan, maka anak tadi kita jaga ucapan, kemudian janji-janji kecil tuh. Nanti kalau kamu pintar beli es krim, tapi nggak dibelikan, nah bahaya itu. Nanti orang nggak akan percaya, gitu ya. Jadi atau misalnya nanti kalau udah baca buku gitu ya, atau misalnya mau apa, itu penting sekali. Jadi konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Menepati janji, menghargai dan komitmen, gitu ya. Kemudian menyimpan cerita anak, rahasia anak, kalau ada yang perlu kita simpan, itu kita perlu jaga. Kemudian mendengar tanpa menghakimi anak. Ini juga paling penting. Jangan sampai anak kita merasa kita itu hakim yang jahat gitu ya. Dia akan lebih cari aret dari teman-teman karena kita baru ngomong dia udah dihakimi. Kemudian memberikan waktu yang berkualitas, jalan sore, tadi membaca cuma gurau, senda gurau dan sebagainya. Kemudian menghargai pendapat anak, dengarkan apa yang anak rasakan, kemudian mendengarkan atau tadi sekedar mendekorasi kamarnya, milih baju itu sebenarnya hal-hal yang penting untuk kita melakukan kedekatan dengan anak. Kemudian menerima anak apa adanya. Jadi apapun dia adalah anak kita yang terbaik. Lihat keunikannya, lihat kelebihannya, jangan hanya lihat hal-hal yang negatif pada dirinya, tapi lihatlah apa yang dipunyai dari dirinya. Kemudian ini membangun kepercayaan, tadi konsisten ucapan, sifat rahasia, penuh janji, berikan waktu khusus, dan lebih terbuka sama tadi melatih regulasi dan mengurangi perilaku anak. Itu saja kesimpulan terakhir bahwa teknologi ini tidak bisa menggantikan kehangatan. Tetap kitalah yang menjadi tolong utama dan bangunlah koneksi emosional kepada anak karena kedekatan itu akan bisa penting dan orang tua itu adalah safe place untuk anak yang paling pertama. Jadi jangan gadget yang jadi nyaman gitu ya.
tapi pelukan orang tua, dekapan orang tua itu menjadi hal yang penting. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tak berkenan. Nanti kita tinggalkan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri. Mungkin bunda-bunda di sini boleh memberikan tombol jempol atau tombol hati sebagai bentuk luar biasa sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Iya, siap. Wow. Terima kasih Ibu atas ilmu yang sudah disampaikan. Jujur materi tadi ketika kita mendengarkan rasanya merecharge kembali ya, sebagai bunda-bunda bagaimana sih kita harus mendampingi anak di era digital. Kemudian yang saya tangkap tadi energi mungkin ya Ibu Fitri ya, energi kita sebagai orang tua sepertinya harus sangat-sangat besar gitu kan mendampingi anak dalam bertumbuh. Karena kalau kita tidak punya energi rasanya sudah tidak sehe kalau bahasa Ponti ya Bu, mau anak mau apa biar jak gitu kan Bu ya. Baik, saya rasa bunda-bunda di sini pun sepertinya sudah tidak sabar ingin bertanya. Bu Evi, saya boleh izin sebentar ya. Nanti sambil keep pertanyaannya ya. Saya izin sebentar ya ke toilet sebentar. Saya izin sebentar. Oh Saya iya Bu, ya boleh silakan Ibu. Baik, sambil menunggu Ibu Fitri ke belakang, saya izin mengingatkan kepada bunda-bunda hebat, mohon diisi daftar hadir yang di-share oleh panitia kami. Boleh disambil Ibu-ibu? Ya, mohon diisi daftar hadirnya. Di chat juga ada, nanti dari panitia akan mengechat nomor HP bunda-bunda. Untuk teknisnya, bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, boleh raise hands. Nanti dari panitia akan melihat layar. Kemudian kalau tidak sempat atau tidak waktunya tidak terkejar, boleh kolom chat. Oh ya, ada Bu Nur Azizah. Ya, kita tahan dulu Ibu Nur Azizah. Kita tunggu pematerinya terlebih dahulu, Bu Nur Azizah. Kemudian untuk Bu Nur Azizah, boleh videonya ditampakkan dulu. Boleh dinyalakan videonya, layar Anda, layar Ibunda. Oh iya, siap. Bu Nur Azizah dari mana Ibu? Boleh kita kenalan dulu? Saya dari Sambas. Masya Allah, jauh ya Ibu ya. Boleh foto dulu. Bentar loh. Halo Ibu Nur Azizah, Ibu, jauh nih dari Sambas. ya, saya juga itu anggota PD Sambas Salimah. Oh, PD Sambas. Mungkin waktu kemarin yang di Rakonas mungkin ada yang ketemu salah satu anggotanya di Pontianak kemarin. Oh, Ibu kemarin ikut Rakornas di Pontianak kah? Ya, ikut. Oh iya, nanti kita lagi ketemu kemarin. Terima kasih ya Bu Iyalah. udah berkenan hadir. Semangat PD Salimah Sambas.
Saya mau sapa-sapa teman saya dulu di sini. Ada Gita Noviati. Halo. Mana Ibu Gita nih? Ya. Udah selesai kan? Belum, kata. Oke, baik. Selamat Silakan. datang. Ya. Iya, selamat datang Oh, kembali Ibu Fitri. Tadi kita sesi sapa-sapa sebentar Ibu. Oke, baik. Iya. Maaf ya, ke belakang sebentar. Iya, tidak apa-apa Ibu. Ini ada Ibu Nur Azizah dari Sambas ingin mengajukan pertanyaan. Siap, Kami silakan. persilahkan kepada Bu Nur Azizah. Izin Bu, saya dari Sambas. Izin bertanya, bagi itu kan bagi orang tua, misalkan orang tua itu udah berpisah itu bagaimana cara kan anak itu kan berarti kan tidak bisa full bersama ibunya atau ayahnya gitu kan. Jadi bagaimana cara membangun kedekatan terhadap anak apabila eh, kan tinggalnya itu kan gantian bersama ibunya atau ayahnya. Jadi bagaimana membangun kedekatan terhadap anak gitu Bu, bagi salah satu orang tuanya. Ya, terima kasih Bu. Baik. Bu moderator, Mbak Bu Ida, Mbak Ina, gimana? Mau saya ditampung dulu atau mau saya langsung jawab? Bu Ina? Boleh. Langsung jawab saja. Oke, baik. Oke, baik, Ibu Nur Azizah. Memang bercerai itu adalah salah satu hal yang menjadi korban itu adalah anak, gitu ya. Artinya orang tuanya mungkin ketika bercerai aja dia yang sedihnya atau apa gitu ya. Apalagi misalnya bercerainya orang tua itu, kemudian mereka punya pasangan lagi gitu ya, dia punya kehidupan baru lagi. Anak itu tadi tetap tinggal bagaimana dia merasanya. Saya kemarin pas ngisi di sekolah gitu ya, yang datang ke sekolah itu neneknya. Jadi dia bilang, Ibu, saya ini nenek yang ngasuh cucu dan anak cucunya itu laki-laki karena anak saya sudah bercerai. Udah kemana-mana dia nggak tahu kemana, nggak pernah tanggung jawab, dan setiap hari cucu saya itu mengeluh dan menangis. Saya dibully, saya sedih, saya korban bercerai, gitu, gitu. Jadi nenek itu nangis sampai nangis kemarin, saya bilang, wah kasihannya, saya bilang gitu kan. Dan saya mengasuhnya itu dari kecil, jadi perceraiannya itu dari kecil. Saya bilang ini nggak apa-apa nek, saya bilang nenek asuh aja, tapi ingat orang tuanya itu lupa dia. Nanti tidak hanya di dunia, apalagi dia mengabaikan nafkah dan sebagainya, di akhirat itu pertanggungjawaban kita lebih besar lagi. Nah, kalaupun sudah terjadi perceraian, tetap bisa kok menjaga tadi. Artinya hak anak tuh ada. Apalagi misalnya anak dia dipastikan dulu ketika dia memang dia tinggalnya sama siapa Bu, ke ibunya atau ke ayahnya hari-harinya. Atau nanti misalnya di sekolahnya di ibu, nanti Sabtu Minggu weekend di ayah gitu. Atau seperti apa gitu ya. Kalau seperti itu, nah artinya kan sebenarnya dia tetap punya kualitas yang baik. Artinya gini, sama-sama bersama orang tuanya. Cuma tadi sudah tidak dua peran, tidak ada namanya feminim dari ibunya kalau dia lagi ke bapaknya, nggak ada maskulin ketika dia tadi di ibunya. Nah, peran itu yang penting. Nah, dan itu yang sebenarnya lelah bagi anak-anak. Lelah sekali bagi anak-anak. Beberapa hari dia di situ, saya pernah ngobrol sama anak yang korban perceraian. Saya tuh capek Bu, pindah hari ini hari seminggu ini belajar di sini berapa hari, nanti setelah itu berapa hari aturan ayah saya, apalagi kok udah punya ibu tiri gitu ya, mas misalnya ya, ibu tiri yang tidak mengerti dia, yang ada tuh malah beban, nanti balik lagi peraturan ibu ini lagi, ayahnya seperti apa ayah tirinya, nah begitu gitu. Jadi bayangkan ketika anak yang ada utuh aja, anak kita kadang masih sakit gitu ya hatinya, apalagi yang begitu lelah dia harus bisa membuat apa ya bahagia semu yang nggak bersama orang tuanya, apalagi bisa di sekolah. Banyak tuh sekarang anak-anak tuh memberikan kamu itu ya korban itu ya perceraian ya, kamu udah pisah ya, itu banyak loh. Jangan jangan kita tidak mendengar, itu banyak di SD itu banyak anak-anak yang melebel temennya karena berpisah. Nah itu
mungkin perlu kerja sama kita orang tua dan juga sekolah membesarkan hati-hati anak yang berpisah ini penting gitu. Nah ibu jadi tetap dia misalnya lagi tadi sama orang tuanya maksimalkan. Nah makanya kok bisa ada satu visi tetap walaupun udah pisah, misalnya di rumah ibunya dia nggak boleh main gadget seharian full, di ayahnya nanti ketika ayahnya membawa dia jangan mau dapetin hatinya kamu bebas main gadget, itu yang susah gitu, itu yang menjadikan susah akhirnya kedekatannya banyak aturan yang berbeda. Nah tadi kalau dia di sama ibunya ya ibunya memaksimalkan, dan penting sekali jangan pernah kita untuk memberikan kata-kata yang tidak baik, misalnya menjelek-jelekan pasangan yang sudah berpisah ini, karena nggak ada pentingnya lagi gitu, nggak ada bagusnya lagi gitu untuk kita membicarakan oh ya kamu nih begini, ibunya juga begitu, bapak kamu nih begini, nggak boleh. Ya sudahlah bercerai itu sudah menjadi hal, tapi tinggal anak yang lebih tahu, nanti anak besar itu dengan proses gitu. Nah sehingga itu yang akan bisa dimaksimalkan anak sehingga anak bisa merasa tadi nyaman, nggak tetap dia tidak kehilangan figur ayah maupun ibu walaupun sudah berpisah dari rumah yang sama gitu. Mungkin itu ya Bu ya, jadi quality time-nya tetap Terima kasih. dimaksimalkan. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya, siap. Bunda-bunda yang lain ada yang ingin bertanya? Boleh raise hands-nya. Iya, kita diskusi. Kayat kah? Mana dia? Oh iya, ini ada Bunda Gita Novianti ingin bertanya. Baik, Bu Gita, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi Ustazah Hepa ada say hello ya. Saya lagi isi form absen tadi Ustazah. Oke, izin bertanya. Kebetulan setahun terakhir ini saya bergelut di pendidikan anak usia dini. Dan kebetulan pula narasumber kita hari ini adalah seorang psikologi klinis. Ibu, mohon izin saya mempunyai case saat ini di salah satu murid saya. Anak itu saat pertama masuk itu ada keterlambatan dalam berbicara. Setahun terakhir ini setelah kami berikan stimulus baik itu sensorik, motorik, bahasa dan yang lainnya, perkembangannya semakin baik. Tetapi untuk regulasi emosi dan sepertinya memang keadaan orang tua saat ini memang kita tahu keadaan orang tua itu sibuk. Bagaimana cara memberikan tips untuk kedua orang tuanya, kan sudah sering kami bilang untuk memberikan waktu lebih seperti Ibu bilang tadi, waktu yang khusus family time gitu kan ya untuk anak tersebut. Luangkan waktu memang untuk anak demi kebaikan anak, nanti tumbuh kembang anaknya lebih baik lagi gitu. Menurut Ibu, apa saja sih yang bisa saya berikan tips kepada orang tua tersebut untuk tumbuh kembang anak tersebut lebih baik lagi, khususnya di regulasi emosi anak tersebut? Terima kasih. Memang kita nggak bisa menolak ya inklusi ini gitu ya untuk anak-anak spesial baik di TK, SD, SMP maupun di 13 wajar. Kan sekarang 13 wajar ya, artinya 13 tahun wajar. Disarankan 1 tahun tuh anak minimal masuk ke TK atau PAUD gitu ya. Kemudian nanti 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi 13 tahun anak itu wajib untuk mengikuti pendidikan. Disarankan itu. Jadi artinya anak kenapa? Nanti di TK itulah pembentukan tadi regulasi emosi, kontrol emosi. Kalau dia terlalu speed delay misalnya kan sambil dia terapi sambil juga dia di kelompok bermain karena dia akan belajar dari peer groupnya. Nah, tadi memang ini maaf kadang yang kayak kemarin saya di sekolah gitu ya. Orang tuh lupa bahwa semua integrasi pendidikan itu ada 3. Di sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jangan hanya orang tua memberikan terserahlah pokoknya saya pasrahkan deh sama gurunya sama ustazahnya.
Aduh, kalau gitu balikin aja, Bu, saya balikin sama Ibu buat sekolah sendiri gitu. Dah, gitu kan? Nah, artinya apa? Ya, ayo dong di sekolah. Oke, tanggung jawabnya kita sebagai pendidik. Di rumah orang tuanya yang harus sadar. Nah, itu yang kadang memang membuat orang tua bahwa perannya juga penting, itu yang lupa orang tuanya. Alasannya apa? Saya kan orang nggak mampu, Bu, cari uang aja susah. Itu bukan alasan. Banyak juga orang kaya, kaya hartanya melimpah, nggak datang juga ke sekolah, gitu. Nggak perhatian juga sama anaknya. Nah, artinya kan bukan masalah ekonomi yang menjadikan anak itu dekat apa tidaknya. Tapi sejauh mana kesadaran orang tua, saya ini punya peran loh. Saya ini bertanggung jawab. Allah kasih saya amanah anak, ini harus saya latih, harus saya bimbing. Karena nanti saya akan bertanggung jawabannya di akhirat gitu. Nah, itu yang saya sering kali saya tahu anak saya juga. Kenapa Umi begini? Kenapa Umi sama Abi begini, Nak? Karena Umi tidak hanya di dunia nanti. Di akhirat Umi mau kalian itu menarik kami di surga gitu. Artinya jangan sampai kami tidak memberikan tugas-tugas yang memang harus kita lakukan semampu kita itu menjadi timbangan yang memberatkan amal soleh kita nanti di akhirat. Nah, itu yang mungkin kadang orang tua tak lupa. Dia punya anak aja dikiranya anak ya udah gitu aja nggak dilatih. Nah, Ibu perlu ketegasan bilang saja bahwa apa ya Bunda ini makanya penting kalau sekolah disarankan ada namanya misalnya apa namanya parenting pertemuan awal gitu ya atau nanti 3 bulan sekali Iya, gitu betul. ya Kami gitu. Ada kami ya. ada ya ada Uh-uh. sharing Session sessionnya gitu. gitu ya, sharing session, parent sharing Penting. session. Terus kami ada daily Daily report juga, Bu. activity. Oh, daily Ya, report daily ya per report, harian. Oke. ya anekdot harian juga kami berikan gitu kan ya. Terus ada student monthly report juga. Oke. Nah, itu Iya. penting kalau kayak daily activity suruh orang tuanya tanda tangan. Jadi orang tuanya mau nggak mau baca, lihat atau harus kasih respon, kasih komentar. Oke, Kak, misal kalau gitu nggak akan ada feedback nanti. Jadi guru setiap hari kasih responnya anak begini, orang tua nggak pernah peduli kan? Ah, jadi di kelas tapi perlu. Jadi ibu bilang kesepakatan jadi masuk sekolah awal, nanti apa yang orang tua lakukan? Daily activity-nya harus ditandatangani atau kasih komentar. Kemudian harus wajib datang. Boleh. Jadi sekolah itu kita cari orang tua yang mau mendukung sekolah. Jadi ketika dia mau sekolah nih loh kami punya aturan ini, sanggup nggak? Kalau sanggup saya akan terima murid. Kalau nggak, udah. Ngapain kita capek-capek gitu kan? Kita kok yang punya kuasa di sekolah ya, di rumah orang tuanya yang punya kuasa. Nah, jangan khawatir dengan murid nggak banyak, tapi ketika kita punya kualitas murid yang baik, orang tua yang bagus, itu kunci sukses keberhasilan di pendidikan kita. Nah, kalau ada orang tua seperti itu tadi panggil 2 mata gitu ya, 4 mata ada sama orang gurunya, ajak ngomong baik-baik. Bunda, kami ini agak kewalahan, boleh nggak ya dibantu? Jadi kita ngomongin bahasa yang memang kita nyaman gitu ya. Kami mungkin punya tugasnya di sekolah, tapi anak ini kayaknya mungkin perlu juga dibantu di rumah. Kayaknya dia gampang marah. Mungkin ketika dia marah, kalau kami di sekolah, mungkin saya berlakukan begini. Misalnya kadang kami peluk, kadang kami taruh dia di mana, kadang kami kasih tahu apa, kasih tahu gimana cara respon atau cara treatment yang sekolah selama ini bantu. Mungkin di rumah bisa jadi maaf, misalnya orang tuanya nggak punya ilmu itu gitu ya. Boleh nggak ibu di rumah juga terapkan kayak gini? Kayak ternyata dengan dia begitu dia kontrol emosinya bagus. Ah, ketika di sekolah bagus, di rumah nggak pernah dikontrol, nggak pernah dia berikan perlakuan yang sama, itu akan balik lagi gitu. Nah, sehingga kalau konsisten di sekolah dia dapat perlakuan yang sama, di rumah juga dapat perlakuan yang sama, sehingga perilaku itu menurun. Contoh misalnya kalau dalam psikologi kan ada namanya kita modifikasi perilaku. Bagaimana sih anak untuk misalnya anak yang pakai dot atau diapers gitu ya. Nah, sekolah kan mungkin masih nih yang ada TK-TK kan. Ayo dong gimana? Orang tuanya di rumah manipulasi itu artinya apa? Oke, dia dikencingkan atau tadi misalnya disimulasi. Nah, nanti apa kalau mau pipis kita ke WC ya atau apa macam-macam banyak kok bisa dilakukan. Nah, itu kan sebenarnya kenapa kok anak masih pakai diapers? Harusnya kan belasan bulan itu udah nggak pakai lagi diapers ya. Tapi orang tuanya malas kan? Lebih baik saya beli diapers, nggak perlu cuci celananya, tinggal buang selesai. Padahal itu toilet training anak nggak akan terbentuk. Itu kan karena kemalasan gitu kan. Kenapa orang tua kita dulu, ya selain nggak ada uangnya juga orang tua kita dulu ya, diapersnya juga nggak banyak, kita pakai popok kain, cuci gitu dan sebagainya, baik lagi gitu kan, atau malah nggak pakai. Tapi anak-anak sudah toilet trainingnya sudah bagus. Sekarang banyak nggak anak toilet trainingnya nggak bagus? Banyak. 3-4 tahun mungkin masuk TK mungkin ada kali ya ibu ya yang masih pakai diapers atau mesti Iya. pakai dot
Mm-mm. Itu tadi kan, itu kan kenyamanan dia, safety-nya dia. Padahal ketika dot itu bagaimana dia mau hilangkan gitu ya. Saya punya pengalaman juga waktu anak saya nomor 1 itu kan, dot ketika dia udah bolong-bolong nggak kita ngerjain lagi. Ya udah, dia kan nggak bisa kembali, udah nggak bisa gitu, udah selesai itu udah gitu. Akhirnya lama hilang gitu kan, belasan berapa bulan gitu kan dia bisa hilang gitu. Nah artinya itu sebenarnya kan kita yang berikan treatment gitu ya. Nah kalau sekolah sudah memberikan maksimal, dia omongkan, dikomunikasikan, diajak ngobrol gitu kan, kasih surat misalnya, saya mau informasikan, apalagi kalau udah ada daily activity-nya, minta tolong responnya, suruh jawab atau suruh tantangan gitu, sehingga kita tahu bahwa buku ini yang saya tulis dibaca juga orang tuanya. Diharapkan nanti orang tuanya di rumah juga meningkatkan tadi, misalnya perilaku yang baik ditingkatkan, perilaku yang tidak bagus yaitu tadi bagaimana orang tua juga bantu kontrol dengan cerita cerita malam tadi, dongeng sebelum tidur, atau ada nilai-nilai yang mau diberikan. Itu penting karena anak itu sebenarnya akan dia masuk kok dari orang-orang dewasa yang membuat dia nyaman gitu ya, tapi yang tadi klik dulu hatinya baru nanti pasti. Kalau kita kan ada namanya hypnoparenting, hypnoteaching gitu kan, bagaimana orang tua itu bisa menghipnotis anak, bukan hipnotis kayak Deddy Kobuzer atau siapa gitu ya, enggak, tapi bagaimana dia patuh. Ketika dia udah patuh itu, kalau dia udah klik, oh iya ya, contoh deh, kita mau suruh dia sholat tapi kita juga sholat, kita suruh dia ngaji kita juga ngaji, nggak akan bisa dibantah. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, bunda aja nggak sholat, bunda aja nggak ini, habis itu. Nah tapi ketika kita mencontohkan, makanya nilai yang terbaik adalah sebenarnya contoh. Ibu boleh juga kasih tahu kalau misalnya regulasinya emosi jelek, berarti orang tuanya kita pastikan nih regulasi emosinya bagus nggak, atau kurang matang juga nggak gitu ya, atau masih pasangan muda nggak yang mungkin di rumah biasa teriak-teriak, biasa marah-marah. Nah sulit itu, jadi perlu memang kita punya database gitu ya, orang tuanya seperti apa sih, dia berapa saudara, itu sebenarnya penting. Kalau kita mau punya sekolah, kita harus punya database, anak itu bangunnya biasa jam berapa aja, dia suka apa aja, suka makan apa aja. Jadi ketika kita punya, lihat record di bermasalah, kita baca latar belakang keluarganya. Oh ya, ketemu nih, oh I see, saya tahu nih. Nah itu enak tuh. Tapi kalau kita nggak punya data awal tentang anak itu atau orang tuanya, oh ini orang tuanya ternyata bercerai. Wah udah aman tuh. Tapi oh ini orang tuanya ada, oh ini orang tuanya ada tapi satunya LDM, leadership long distance marriage gitu ya. Oh Ya. beda lagi. Oh ini orang tuanya dua-duanya ada. Ada. Itu akan beda itu polanya, sehingga anak itu akan berkembang dengan kondisi rumah tangganya seperti apa. Gitu ya Bu ya. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ini kayaknya di Oke. udah banyak deh ya. Banyak ini, Bu. Oke, kita jawab Izin satu-satu. membacakan Ibu Boleh, yang silakan. di Sama ya. kolom chat dari Ibu Widarti dari Sintang. Izin bertanya, Bu, bagaimana sebaiknya ketika orang tua ingin memberi reward kepada anak berupa gadget karena anak berhasil mencapai target yang disepakati? Aturan apa yang masih perlu disepakati, Bu? Terima Oke. kasih. Boleh tahu usia berapa anak yang akan dikasih gadget, Bu Widarti? Apakah anak SD? Usia 13 tahun, Bu. Oke, 13 sudah boleh itu. Boleh, Bu. Jadi artinya ketika memang dia sudah SMP, dia mau gadget, boleh. Tapi tadi, nak, kamu dapat, dan Bunda percaya nih, kamu udah anak-anak remaja gitu kan. Kadang anak-anak tuh kalau dia dikasih tahu bahwa dia tuh remaja, dia tuh orang gede, senang gitu ya, merasa oh saya dihargai gitu kan. Nah, tapi kita punya aturan ya. Misalnya kamu boleh mainnya di hari libur. Kamu misalnya kamu pulang sekolah, kamu boleh main sebentar. Kemudian gadgetnya misalnya di sekolah tidak dibolehkan atau dilarang, handphonenya kamu taruh di sini. Kalau malam misalnya jam 9 atau 10 mau tidur, handphonenya dimatikan, taruh di kamar Bunda. Itu perlu. Jadi ada perlu kesepakatan, dan itu disepakati oleh ayahnya juga, disepakati oleh kita juga gitu. Jadi dan dia mau. Jadi buat kesepakatan bersama. Enggak pasti harus kita juga yang nentukan, tapi kamu setuju nggak nih? Kalau dari Bunda begini. Kalau kamu gimana? Ayo, kamu pengennya apa nih ketika kamu udah punya gadget? Kamu pengennya, tanya, biasanya kamu, ya maunya handphonenya setiap hari sama saya, misalnya kan di kamar saja. Nah kita kasih aturan. Boleh, tapi nanti pas mau tidur tetap dikembalikan, gitu kan? Atau misalnya nanti kalau kamu punya handphone sendiri full ketika kamu di SMA, misalnya gitu kan. Nah, ada kesepakatan dan itu harus dibuat bersama. Kita punya aturan apa, dia punya peraturan apa, deal. Kalaupun penting, tulis, taruh di kamarnya.
atau taruh di tempat mana yang bisa kita semua baca. Karena itu penting. Karena nanti ketika udah ada punya, dia nggak punya aturan, nggak kita batasi dengan aturan, nah itu susah. Jadi kita buat aturan hal yang penting aja, misalnya kayak bijak, kamu boleh lihat konten apa aja, atau misalnya kamu boleh share apa aja sih nak di media sosial. Kemudian boleh nggak ketika kamu punya akun, misalnya IG, Bunda boleh jadi temen nggak, kayak gitu misalkan, sehingga kita bisa mantau. Tapi jangan gua ngasih komentar yang macam-macam gitu kan. Kemudian tadi mainnya berapa jam, kapan aja. Nah, itu boleh. Karena itu menjadi penting dan kita memberikan kepercayaan sama dia, itu akhirnya membentuk gitu, dia kejujuran dia. Sehingga nanti dia akhirnya juga disiplin dalam bermain gadget. Itu mungkin ya, Bu ya. Mana Ibu ada tambahan lagi? Atau ada yang belum jelas? Sudah jelas. Terima kasih Bu penjelasannya. Oh iya, siap. Ibu Fitri, ini masih ada yang bertanya di kolom chat. Ibu Nur Jayati ya, Nur Jayanti. Iya. Oke. Izin membacakan Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ustazah izin bertanya, bagaimana cara memberikan aturan ke anak yang umurnya beda jauh? Anak pertama sudah 8 tahun yang mulai diajarkan mandiri, seperti merapikan tempat tidur, bikin susu sendiri, tetapi si kakak melihat si adiknya yang berumur 2 tahun semuanya disiapkan, dan dia juga mintanya sama perlakuan kita dengan adiknya. Terima kasih Ustazah. Oke, baik. Nah, inilah tadi nih yang dikatakan Ali bin Abi Thalib ya. 0 sampai 7 tahun tuh raja. Jadi kita kasih tahu, "Doh, adik kamu bisa nggak tuh nuangin air termos ke itu misalnya gitu ya." Nah, itu penting. Jadi kita boleh umur 8 tahun ini kan kategori tawanan gitu ya. Karena 7 sampai 14 tahun tadi dia tawanan. Udah mulai tuh, dia mau disamakan kayak adiknya, dia mau tetap perlakuannya sama, padahal sudah berbeda gitu. Nah, artinya yang kita kasih tahu tadi, oke, kalau kamu mau kayak adikmu, kamu jadi 2 tahun lagi dong, gitu. Oh enggak dia, gitu kan? Karena kan ada begitu gitu kan, orang kan, kok saya enggak, sekarang udah 8 tahun nak, kakak udah lebih besar gitu kan, kayak kakak mau bisa lakukan apa? Nanti artinya ada juga tetap kita bantu. Atau disitulah namanya tawanan ini ada namanya bargaining, tawaran ada kesepakatan yang kita sepakati, gitu. Bukan berarti dia harus mandiri juga, tidak juga. Anak umur 8 tahun juga perlu kita sayang, sekali-sekali kita layanin boleh juga gitu kan. Saya ada kadang anak saya yang besar itu kok pulang kuliah, kalau dia pulang ke Pontianak, pengen sekali-sekali minta suapin. Ya udah kuliah padahal 20-an gitu ya. Umi abang pengen disuap. Ya udah suap, mau pakai tangan, pakai sendok, saya bilang gitu kan, tergantung kadang kan. Nah, nggak apa-apa, kadang ada anak masih butuh. Kita ini kan sampai nanti pun kayak kita lah kan, kita sudah menikah, tapi ketika kita ke orang tua kita bisa bermanja-manja, kita bisa itulah orang tua kita gitu kan. Nah, artinya usia segitu tarik ulur. Kapan kita kasih dia kemandirian gitu ya. Tapi kapan misalnya dia udah bikin susu sendiri. Kita bilang, "Adik kamu kira-kira sanggup nggak menumpahin air hangat ke gelasnya, ke botolnya?" Itu kita bisa diskusi. Oh, adik masih 2 tahun nggak bisa kan gitu ya. Misalnya apalagi adik kamu udah sampai nggak habisin tempat tidur, kakak udah punya kamar sendiri, berarti kan kakak beresin sendiri, kalau adik kan masih tidur sama bunda. Nah, hal-hal kayak gitulah penting, membuka bahwa ketika dia sudah besar apa aja mulai kamu lakukan sendiri, nah, dan diawali dari komunikasi. Kadang sebenarnya kita nih yang menjadi penghambat, menjadi konflik karena nggak ada komunikasi, nggak ada dialog gitu kan. Jadi akhirnya dia nggak tahu. Sama contoh misalnya kayak anak-anak uang jajan itu kan nggak bisa sama ya, anak SMP atau kuliah sama adiknya yang SD. Adiknya mungkin 5.000 cukup karena udah makan pagi, udah dibekelin atau ada MBG sekarang gitu kan. Tapi anak yang sudah kuliah nggak mungkin 5.000 karena mungkin dia makan siangnya di luar. 50.000 nggak mungkin tuh, pasti itu cukup, apalagi di kafe sekarang, aduh berapa udah pasti. Itu yang namanya berarti bukan sama, itu harus sama. Adil itu bukan berarti sama. Tadi sama dengan tadi umur 2 tahun sama 8 tahun. Nak, adik kamu belum kuat ngangkat ini, ngembangin ini. Kemudian adik kamu nggak bisa itu, tempat tidurnya aja dia nggak bisa. Jadi banyak hal yang masih dia butuhkan. Tapi kamu mau digendong boleh. Selama bunda masih bisa kuat gendong kamu boleh. Dia juga kadang anak kecil tuh yang udah gede tuh pengen ditimbang juga kayak adiknya. Ya kalau kita masih bisa gendong ya gendong aja gitu kan.
Nah, itulah kedekatan tanpa kita sadari gitu kan. Oh, dia pengen juga kayak adiknya 2 tahun di ini yang bobokkan. Yang dia SD nih udah 8 tahun, selama kita masih bisa gendong, gendong deh gitu. Karena suami saya suka melakukan itu ya. Misalnya ketika dia anaknya udah gede gitu kan, sini coba masih mau digendong sama Abi belakang. Oh, masih kuat Abinya ya. Nah, tuh. Kalau dulu nih Abi gendong-gendong aja gitu. Jadi mereka ya udah gitu, tetap anak kita gitu kan. Jadi apalagi yang masih SD itu, dia tetap kita ajarkan mandiri, tapi ada kalanya juga dia tetap juga disayang. Bukan berarti kita nggak sayang ya, maksudnya dia diperlakukan bisa juga seperti adiknya. Hal-hal yang seperti itu dia tadi itu namanya dalam pengasuhan ada namanya sibling. Sibling itu kecemburuan gitu ya, cemburu dalam perlakuan. Padahal kan kita memperlakukan itu mungkin tidak akan membedakan karena usianya udah berbeda. Tapi tadi ada hal-hal yang memang kadang tetap masih diperlukan untuk kita berikan kepada anak-anak yang sudah lebih besar gitu. Itu ya mungkin Ibu. Siap. Satu pertanyaan lagi boleh, Ibu? Oke, boleh. Ini ada Oh nih. iya, ini dari Ibu Siti Nur Hidayah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara memberikan aturan untuk anak umur 16 tahun dalam bermain gadget? Oke. Iya. Ya, ini kan berarti anak udah SMA ya. SMA baru awal SMA deh kayaknya kan 12 13, 14, 15. Ya, 16 biasanya udah masuk mau masuk kuliah apa SMA. Nah, itu tadi memang perlu sekali aturan tadi. Tadi dia itu kadang gini, anak-anak itu yang udah remaja, dia seneng banget kalau dia dirasa orang dewasa. Dia harus dianggap, makanya boleh pakai gadget semaunya, nggak ada aturan. Tapi coba kalau masalah beli kuota masih pengen ini, jadi anak kecil kan gitu. Nah, artinya mereka maunya yang pas dia butuh jadi orang dewasa dia dihargai. Nah, itu perlu penting sekali. Memang kita kasih tahu aja karena anak yang udah 16 ini kan udah masuk kategorinya dalam kata Ali bin Abi Thalib itu masuk kategori sahabat kan 1 sampai 7, 7 sampai 14, 15 sampai 21 anak itu sudah sahabat. Sahabat tuh seperti apa? Tadi nggak bisa kita dekte. Kamu nggak usah pakai handphone, misalnya mau nggak. Nah, kalau kamu tidurnya terlalu lama, main handphone terus, besok pagi kamu mau sekolah, capek. Saran bunda sih, nanti dulu handphonenya. Itu udah sahabat, udah beda ceritanya. Nggak main dekte lagi, nggak kayak tadi yang masih SD. Harus tegas. Tapi kalau SMA udah beda. Nanti mata kamu kayak udah merah lah apalah gitu kan. Capek juga, apalagi kamu nggak makan nak. Kamu lebih asik main handphone nak. Udah bicaranya udah kayak sahabat. Kalau kamu rasanya gimana? Capek nggak lelah nggak kamu? Udah, jadi kita udah kayak teman itu. Gimana rasanya ketika kamu terlalu banyak main handphone kayak gitu. Jadi bukan lagi yang main perintah. Nah itulah yang sahabat. Jadi ada komunikasi intens dan nanti kita perlu pendapat dia. Kira-kira kalau menurut kamu sendiri gimana? Nah itu yang tadi nama sahabat. Jadi dia mengeluarkan pendapatnya sehingga dia juga paham arti itu baik apa enggak. Kalau anak kecil mungkin kita masih bisa dalam tanda kutip bohongin gini. Kan kadang banyak tuh ya, tiba-tiba orang tuanya mata anaknya hitam. Pada kasih apa gitu kan. Nah, itu kan hal-hal kecil tapi itu juga sebenarnya bukan pembelajaran gitu ya. Tapi memberitahu itu apa yang udah gede, udah SMA. Dan kita bilang, Bunda percaya ya nak ya. Silahkan kamu mau main handphone seberapa kamu tapi Bunda punya aturan sebaik ini. Nah, kita sepakatnya gimana, boleh nggak? Dan kamu yang tahu kamu mau kemana, kamu nanti mau kuliah di mana, misalnya di SMA nih, kamu sekarang ini, Bunda nggak pengen kamu nggak harus kamu juara, tapi nilai kamu minimal tuntas deh, udah dikomunikasikan hal kayak gitu aja. Kita pengennya seperti apa, kita utarakan. Nanti tinggal dia aja mau seperti apa, nah kita pahami juga, sehingga nanti ketemu tuh, titik temunya di mana. Oke deh Bunda, saya misalnya hari Minggu pegang HP seharian ya, hari Sabtu misalnya pegang seharian juga, tapi nanti jam berapa balikin, nanti apa, misalnya mau kemana, nah ada kesepakatan dan ada kepercayaan, dan nanti ketika dia harus oke balikin nak, nah itu ketegasan juga, udah waktunya balik, udah waktunya apa, penting. Nah kayak gitu ya mungkin ya Bu ya, jadi sudah ada aturan-aturan, tapi ada ketegasan, tapi tidak memerintah, tapi bagaimana diskusi, karena tadi levelnya adalah sahabat yang perlu kita ajak ngomong baik-baik. Itu Siap. mungkin. Ya. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya.
Ibu, saya pribadi ingin bertanya kalau boleh, Ibu. Oh, boleh lah. Saudara Iya. boleh, silakan. Saya penasaran sekali. Jadi waktu itu saya pernah berada di suatu kafe gitu kan. Singkat ceritanya saya melihat ada orang tua yang membiarkan anaknya ketika tantrum. Nah, kondisinya pegang HP gitu, Ibu. Nah, bagaimana cara orang tua mengambil sikap jika anak tantrum? Tuh, Bu. Apakah dibiarkan saja atau dinasehati atau diajak ngobrol? Saya juga kemarin bertanya-tanya bagaimana sikap yang baik dan benar gitu ya. Oke. Terima kasih. Memang tantrum itu umumnya ya, biasanya mulai 2,5 tahun sampai 5 atau 6 tahun gitu ya. Tapi tantrum itu tidak selalu ada pada anak-anak. Tergantung pada pola kita. Kan tantrum itu kan dia marah, meledak-ledak. Kenapa? Keinginannya tidak dipenuhi. Tapi kadang ada anak yang menjadikan tantrum itu senjata. Oh, mumpung saya di luar nih, ibu saya pasti akan malu nih. Saya ngamuk deh kesempatan saya nih, mau minta makanan apa-apa, pasti langsung dibelikan. Karena ibunya ngerasa malu dari orang lain. Tapi Iya. ada orang tua yang ketika dia tegas, terserah kamu nak, kamu mau marah, kita punya kesepakatan. Ketika kita mau belanja ke mall atau mau kemana, kamu cuma boleh misalnya 100.000. Ketika mainan kamu sudah cukup 100.000, kamu masih ngamuk-ngamuk, terserah, ibu biarin. Kamu mau guling-guling silahkan. Itu kalau kita sepakat, makanya kita jangan pernah campur dengan orang lain. Misalnya gini, lihat orang tantrum, ih ibu ini tega banget anaknya nangis, jangan. Itu polda sistemnya mereka, gitu ya. Kecuali kalau anaknya sudah bawa bahaya atau apa. Tapi kalau dia, karena setiap orang tua punya pola yang berbeda. Saya pernah, anak saya begitu. Tapi dia nggak guling-guling gitu ya. Jadi saya pernah periksa kehamilan atau apa yang kedua. Si abangnya ikut gitu kan. Dia udah dapat makanan nih gitu kan, dapat makanan kecil. Jadi ketika dia masuk mana, dia mau apa lagi, sampai orang yang bilang, bu biar saya belikan. Oh maaf bapak, saya bilang tuh bukan, saya nggak punya uang, tapi saya sudah sepakatan dengan anak saya bahwa dia hanya boleh sampai ini. Udah, nah kayak gitu anaknya ada diberhenti kan, nggak mau dia gitu, karena dia tahu tadi senjatanya kita malu, padahal nggak usah peduli dengan orang lain gitu. Pulang ke rumah orang lain udah nggak ada hubungannya dengan kita. Pulang ke rumah, oke, tadi kamu ngapain? Kamu nggak ikutin aturan kita ya nak ya. Besok-besok ya udah, bunda nggak akan bawa lagi, misalnya gitu kan. Karena kamu nggak sepakatin. Kalau begini lagi ya sudah nggak. Nah itu namanya aturan, rule yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya biarin aja anak kecil yang guling-guling, kan orang tuanya udah punya kesepakatan gitu. Gitu kan Itu aman atau tidak Ibu untuk regulasi emosi anak? aman. Jadi gini, jadi ada regulasi yang misalnya dia ngamuk, kita biarin dia ngamuk, nangis jadinya, biarin. Tapi ada yang nggak bisa nih, dia harus kita peluk. Nah itu saya punya bukunya, boleh dicari di itu gitu ya. Cara mengatasi anak tantrum gitu. Jadi ada yang kita peluk, ada yang kita biarkan dulu dia teriak-teriak atau apa, tapi ya lama-lama atau dia nangis tapi jangan berjam-jam gitu ya. Nanti baru oke, sudah tenang, sudah puas nangisnya, yuk peluk bunda. Atau misalnya yuk, kenapa tadi apa, baru kita ajak ngobrol. Karena kalau dia lagi tantrum marah, kita marah lagi nggak selesai. Biarin dia dulu keluarin gitu kan. Atau udah cukup, kita ngasih cukup, oke ya udah peluk ya. Oke, tadi mau apa? Baru aja ngobrol. Nah, gitu. Jadi kadang ada banyak perlakuan yang tidak sama, gitu kan. Kita lihat juga tipe anaknya. Tipenya anak ini kalau dia marah nih, tapi ketika dialihkan, kan ada anak yang mau ngambek, ada apa itu? Dia langsung dialih kemana. Tapi ada juga yang dia nangis ngambek, kalau dia benturin kepala, jangan sampai kita peluk langsung dia. Nah, artinya kalau ada membahayakan, berarti dia perlu attach nih, perlu sentuhan fisik, kita pegang. Nah, jadi perlakuan itu masih memang berbeda-beda gitu. Nanti kalau dia misalnya besar atau apa, kita tinggal pegang aja atau peluk pundaknya kalau laki-laki kan. Atau kalau misalnya kita nih pegang nih dadanya nih biar jangan marah, misalnya udah dewasa kan udah apa? Emosi ya, ada istighfar dulu. Beda kan yang kecil kan gitu. Kalau dia marah-marah, oke dipeluk, atau misalnya dia mau nangis, dibiarin. Jadi jangan dimarahin. Karena kalau ada tantrum, kita marah, kita ngomel, nggak nyambung gitu, nggak masuk. Udah, diberi dulu dia waktu jeda, dia mengungkapin. Karena itu tuh nangis, marah, itu sebenarnya bentuk katarsis. Cuma jangan yang merusak. Jangan sampai dia maki-maki. Kalau dia ada maki, udah apa, itu kita stop. Kamu boleh nangis, kamu boleh kesal, tapi tidak dengan bahasa itu. Misalnya bilang binatang semua, jangan.
batasi itu. Tapi kalau dia mengekspresikan marah, karena itulah sebenarnya namanya kecerdasan emosional. Anak tuh dikasih marah, dia kalau dia sedih, kesal, dia marah, biarkan dia marah. Tapi kamu nggak boleh lempar-lempar barang, itu merusak. Kamu sedih ya nak, nangislah. Tapi nangisnya jangan berjam-jam. Udah sedih, udah selesai keluarnya, dadanya udah nggak sesak lagi, ya sekarang cerita. Misalnya gitu. Khawatirnya ada yang nangis sampai susah Lama ngomong gitu itu, Bu. ya. Artinya makanya kalau udah sampai kejar-kejar kalau dia apa, ya udah kita mungkin berarti dia mungkin kayaknya dipeluk. Dia kebiasaannya memang dipeluk baru dada. Ya udah dipeluk. Gitu. Kan kita yang tahu tuh tentang kebiasaan anak kita. Gitu kan, sehingga kita harus tahu gimana cara menghandle itu sehingga anak tuh lebih enak, lebih klik. Makanya sebenarnya kalau dari kecil udah klik aja, bukan berarti kita tuh jadi orang tua yang harus dihormati tuh sama enggak. Orang tua yang memang anak paham. Oh, ketika kita udah ngomong ini berarti kita udah enggak, ini loh nak, udah nih, udah cukup nih, ini atau apa. Jadi dia tahu nih batasannya gitu. Nah itulah yang penting. Jadi bagaimana kita punya kesepakatan, kemudian menjaga komunikasi sehingga tadi tidak ada miskomunikasi dan anak pun paham. Kalau kita udah diam berarti udah orang tuanya udah nggak ini nih. Atau dia kita masih apa? Oke gitu. Jadi tantrum itu memang begitu. Jadi kalau kita lihat orang anaknya tantrum ya udah biarin aja gitu. Karena dia pasti punya kesepakatan gitu. Pasti mungkin dia punya apa. Kecuali kalau dia udah membahayakan, nah boleh kita bantu sehingga mungkin orang tuanya nggak ngerti gitu perlakuan gitu ya. Gitu. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk sesi bertanyanya bisa di follow up nanti saja ya, karena Ini memang kayaknya sudah ada nih. selesai. Oh Ibu masih boleh Kak Bu? Boleh, ini ada di sini nih Oh tadi iya, baik, tantrum baik. tapi menyakiti diri sendiri. Nah, ya. Oh iya, sambungannya ini Bu. Sambungannya. Jadi kalau tadi jangan sampai, makanya kalau dia tantrum langsung ngetuk kepala, jangan ada kesempatan. Langsung kita peluk gitu ya. Kalaupun misalnya dia ngatukin kepala tapi dia ke kasur, biar aja, kasur kan masih aman gitu ya. Tapi kalau dia di lantai, jangan sampai. Tapi pun kalau di kasur kita peluk, kenapa nak? Kamu ngatukin itu sakit gitu ya, atau dia gigit tangannya, atau dia ngapain? Jangan. Kalau yang sudah sampai distraksi, sampai merusak, itu kita silahkan. Tapi kalau cuma dia guling-guling, dia nangis-nangis, teriak-teriak, kejer kayak gitu, ya udah kita biarin dia keluar. Tapi kalau udah sampai menyakiti diri, tantrumnya menyakiti diri, silahkan langsung dipeluk, diamankan buat dia nyaman dulu. Apalagi makanya kalau kita punya anak kecil, jangan sembarangan taruh pisau, jangan sembarangan baik obat-obat nyamuk dan sebagainya, obat-obatan, karena itu bahaya gitu ya. Sehingga dan kalau bisa, kalau rumah memang anak kita bukan termasuk anak yang patuh, nggak usah pakai napas bungaan, nggak usah pakai apa yang pecah-pecahan, nggak usah deh, karena nanti kita aja ngomel, dianya juga bahaya ya kalau kena kakinya dia. Jadi itulah sebenarnya anak kita kreatif, itulah sebenarnya anak kita pinter. Kalau rumah itu penuh dengan coretan gitu ya, biarin aja gitu ya. Tapi nanti kita belikan dia. Tapi kadang nggak puas kok udah dibelikan whiteboard, masih aja tuh dinding. Ya, nanti kita sepakat ya udah, nanti kalau udah SD, berarti bolehnya nyoretnya di kamarnya aja. Ruang tamu nggak usah enak ya, kayak gitu tuh. Jadi ada sepakatan dan yakinlah bahwa itulah bibit-bibit anak kita punya kecerdasan. Jadi kalau anak kita kalau di rumahnya bersih, nah bisa jadi tuh orang tuanya selalu melarang gitu ya, anaknya nggak kreatif gitu ya, atau bisa jadi memang anaknya sudah patuh, kemudian ketika dia habis main dia beresin, nah itu udah bagus regulasi. Tapi jangan sampai anaknya pendiam, nggak bisa mengekspresikan, itulah tanda-tanda anak kita tidak sehat dan tidak punya hal. Tapi kalau dia bisa mengekspresikan, tapi dia aturannya dia bisa jalanin, habis main berantakan dia beresin, nah itu lebih bagus lagi gitu ya. Tapi artinya kunci pertama sekarang adalah dalam mendidik anak itu, buat anak nyaman, buat anak bahagia, buat anak sehat, baik fisiknya maupun mentalnya. Fisiknya itu tadi makanannya kita jaga. Kalau memang tidak perlu yang junk food, kasihlah makanannya memang sesuai dia kebutuhannya, proteinnya dan sebagainya. Kan kayaknya sekarang lebih banyak tuh sampai ada yang catering juga kan, anak yang MPAS itu bisa ada penawaran catering gitu kan, atau apapun. Nah kita bisa gampang menu-menu anak, kemudian jaga mentalnya, buat dia selalu bahagia. Di rumah itu nggak perlu yang ada yang serius-serius, banyak diskusi, banyak bergurau, tapi seriuslah ketika dalam beribadah, dalam sholat, dalam ngaji, dan dalam aturan yang lain. Tapi kalau hal-hal biasa, banyak senda gurau, banyakin cerita gitu ya, banyakin ngobrol, sehingga anak itu selalu bahagia dalam kehidupannya. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Terima kasih.
Siap Ibu, terima kasih. Masya Allah luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri. Kalau di saya semuanya daging Ibu. Setelah ini kita revisi tingkah laku selaku orang tua dan selaku guru juga yang membimbing anak-anak di sekolah. Baik Ibu, untuk sesi selanjutnya boleh closing statement barangkali Oke, ya, siap. untuk di Baik. sesi akhir. Baik, mengasuh anak itu adalah seni gitu ya. Seni bagaimana kita perlu belajar, perlu mencari ilmunya dari manapun, apakah dari parenting atau dari buku-buku gitu ya, dari misalnya akun-akun orang yang terpercaya gitu ya, ustazah, ustadz, para parenting, para psikolog, misalnya orang-orang yang kita percaya, silahkan kita memfollow itu karena sampai kapanpun, sampai kita tua pun, anak kita tetap terus perlu dibimbing. Dan ilmu sekarang kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Dan seni melakukan kedekatan sama anak itu dimulai dari kita. Kita yang terus menjalin keberkatan, kita yang terus menjalin komunikasi, kita yang selalu memberikan attachment fisik kepada anak kita, dan selalulah menggunakan bahasa-bahasa positif, karena bahasa yang kita keluarkan itu adalah menjadi bahasa doa yang menjadikan anak kita bisa sukses dunia dan akhirat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada terberkenan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi Ibu, luar biasa sekali materinya. Sebelum kita tutup, boleh sesi foto terlebih dahulu. Semuanya boleh buka layarnya dulu untuk dokumentasi kegiatan. Ya, diaktifkan kameranya. Oke, kita mulai foto. 1, 2, 3, senyum. Lagi. 1, 2, 3. Sudah? Oke, siap sudah. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Fitri yang sudah membagikan ilmunya, sangat bermanfaat, sangat luar biasa. Setelah ini kita tutup. Bersama-sama kita mengucapkan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis agar sempurna acara kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga kepada bunda-bunda yang sudah hadir, bergabung kembali ya bunda-bunda. Nanti kita akan ada agenda webinar lagi. Jadi nanti kita akan bertemu lagi insya Allah. Saya MC sekaligus moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Sehat selalu. Sehat selalu. Waalaikumsalam Izin live ya. Bu Merianti boleh dibuka, Bu. Teman kita ini. Janganlah, Ustazah Ina. Tadi udah. Bu Meri tutup terus. Ina tolong mati ya. Oh ya. Udah buka tadi. Oh ya, siap-siap. Terima kasih. Izin live boleh. Terima kasih banyak. Jam ingat tentu. Terima kasih ya. Ini dari Bandung juga ada nih. Aduh. Kak Ina, terima kasih banyak semuanya izin live ya Kak. Oh ada Bu Pipit. Aduh, karena layar saya cukupnya buat 5 orang ya, jadi saya tidak bisa melihat ke ujung. Kak Eva, Kak Sasada, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, hati-hati. Hati-hati live grupnya ya. Siap Bu Rati, terima kasih. Ada pengarahan dari panitia.